912 ambulance, 75-year-old male, back pain. It's 211 Silver Hollow Road. Zaman diam. Dan aku merasa kita tidak perlu melakukan hal seperti itu, sebab keadaan kita sudah sangat berbeda. Benar-benar sangat berbeda. Kau harus melakukannya. Lena tersenyum dan menggeleng kecil. Kita tak lagi berada di waktu yang aku harus melakukannya, Man. Kita tidak lagi berada di sana. Di musim gugurnya daun-daun dan ranting yang terjadi setiap bulan Agustus hingga November, Lena mulai menampakkan sikap agak tegas sebagai seorang kakak ipar. Dia melepaskan semua perasaan sebagai perempuan yang tak terlalu menyukai pembicaraan tentang masa lalu. Tapi kemudian suaminya melarang dengan alasan yang secara garis besar seolah ingin berkata, perasaan adalah anugerah terbesar dalam hidup seseorang karena bersinggungan dengan proses penciptaan. Oleh karena itu, jika hendak membuangnya, Lena diminta untuk membayangkan dalam angan saja lalu melupakannya dengan sadar. Dan Zamzam, suaminya itu, mengatakan hal itu dengan caranya, dengan kata-kata pendek yang panjang makna. Maafkan aku, Lena berucap berat. Hanya ingin mengingatkanmu saat ini kau adalah adik iparku. Maka cukuplah kalimat itu menjadi cara menghentikan percakapan di pagi yang baik. Tiba-tiba zaman seperti kembali menjadi dirinya dengan segenap kesadaran kalau Panaragan masih menyisakan ruang bagi lelaki yang terus diterkam kecewa. Namun meski demikian, kepalanya masih tetap tegak dengan tubuh lemas dan bersandar di dinding. Kedua kakinya menjulur lurus dalam naungan selimut bermotif garis merah hitam yang membungkus separuh badan hingga ujung kaki. Maafkan aku, bisik Lena, dan suara itu nyaris tak terdengar. Zaman tak menjawab dan hanya mematung. Kedua matanya sesekali berkedip. Kau harus meminum obatmu, ucap Lena lagi, lalu menyodorkan segenggam pil serupa manik-manik atau aksesoris pada baju perempuan Tubaba saat hendak menghadiri pesta. Zaman menerima obat-obat itu ke dalam genggamannya, tanpa reaksi berarti hingga Lena mengurungkan niat untuk meninggalkannya. Kau harus meminumnya, Man. Zaman tak bergeming. Kesembuhan tidak selalu tergantung pada obat, jawabnya. Apapun, aku ingin kau meminumnya. Jangan katakan kalau kesembuhan hanya milik Tuhan, sebab bahkan seekor burung sama sekali tak pernah berdoa kecuali dalam kepakan sayap untuk mencari makan. Aku tahu. Lena meneguhkan kedua telapak kaki untuk berdiri dan menatap wajah lelaki berwajah pucat di hadapannya. Aku tak mungkin berlama-lama di ruangan ini, Man. Kau tahu, sebagai seorang istri, begitu banyak yang harus kukerjakan. Tolong jangan beri aku kesalahan lagi, sementara aku sudah melakukan yang harus kulakukan. Minumlah obatmu. Kau pergi saja. Lena menghela napas. Baiklah, aku akan pergi, ucapnya meski tak segera membalikan badan sebab ingin memastikan sekali lagi. Satu hal, aku tak mau Kak Zamzam menumpahkan kekesalannya padaku
lalu mengatai aku sebagai istri tak berbakti dengan membiarkanmu terlantar. Dia tak akan mengatakannya. Mungkin tidak secara langsung. Dia lebih suka melihatku begini. Zaman! Kau pergilah. Aku akan melakukannya. Tapi sebelum Lena benar-benar melewati pintu, Zaman kembali memanggil. Aku menyayangi Wagi Zamzam. Lena mengangkat alis. Ya, aku tahu. Apakah kau akan singgah ke Tugu Ratu? Kukira itu bukan hal yang penting. Zaman tak lagi berkata-kata dan membiarkan Lena berlalu begitu saja. Hari ini langit Panaragan menyaksikan sebuah sikap lain atas kesalahan Lena yang terlanjur dia lakukan, melukai Zaman lalu membiarkannya. Sebesar apapun dia menyesali hal itu, semua memang sudah terjadi, meski perempuan itu sama sekali tak pernah menduga kalau kebersamaan hari itu ternyata adalah waktu pertemuan yang terakhir. Di sujud pertama saat Zaman melakukan sholat subuh sambil berbaring, dia tak lagi bangun, bahkan hingga matahari pagi mencuat dan sinar siang mulai menyengat. Langit Panaragan seketika terbalut kabut. Mendung tebal menaungi sebuah pagi yang belum benar-benar memancarkan cahaya. Namun Lena sudah tercekat hingga sekujur badannya terdiam bagai patung, lalu pingsan berjam-jam. Sore makin remang. Serindit nakal yang tak peduli pada senja kini sudah terbang entah kemana. Lena bangkit dari makam itu dengan wajah sembab dan air mata yang nyaris mengering.